Assalamualaikum warahmatullahi Ini lebih klasik tuh Pak Anda. Oke, sebenarnya 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kalian masih semangat? Untuk pembelajaran hari ini supaya berjalan lancar, yuk silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nuril masih tidak masuk, kenapa? Masih sakit. Kalian sudah menjenguk belum? Nah, kalian jenguk supaya lekas sehat ya. Nah, supaya kalian lebih semangat, terus semangat dan tetap semangat, yuk kita ucapkan yel untuk Esperotika. Esperotika? Jaya. Esperotika? Jaya, jaya. Tangan untuk kalian. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih mengenai apa? SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Kalau kemarin kita belajar mengenai pengertian, konsep, terus cara memodelkan soal cerita ke dalam bentuk apa? SPLDV ya. Kalau sekarang kita lanjutkan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, khususnya nanti dengan metode substitusi. Untuk pada pembelajaran yang saya pakai di sini nanti saya menggunakan TPL atau problem based learning. Di sini tujuannya diharapkan kalian nanti dapat menentukan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode substitusi dengan tepat. Kemudian kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, kemarin kita sudah menyimak sedikit mengenai manfaat SPLDV dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemarin kalian ingat gak? Coba manfaat SPLDV dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Menentukan harga barang yang kalian beli. Misalnya kalian membeli banyak barang yang belum diketahui, ya harganya masing-masing ya. Terus apa lagi? Untuk apa? Menentukan nilai, ya betul, maksimum dan minimum. Nah, kalau sekarang bisa menyebutkan manfaat yang lain nggak? Selain itu bisa nggak? Mau tahu manfaat yang lain? Nah, silakan kalian simak video berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, itu kantong apa Dea? Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya,
Dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat atau tidak ya? Nah, dari video yang sudah kalian simak tadi, itu menceritakan apa? Iya, jadi Doni itu kebingungan ya, apakah nantinya uang yang ia bawa sebesar Rp20.000 itu cukup untuk membeli berapa permen dan berapa donat? 3 permen dan 3 donat. Tadi di perjalanan dia bertemu dengan temannya yang pertama. Katanya temannya itu membeli berapa? Berapa permen dan berapa donat? 3 permen, 2 donat itu harganya berapa dia membayar? 15.000. Tetapi dia tahu ditanya berapa harga masing-masing kan belum tahu. Ya. Kemudian dia bertemu lagi dengan omnya. Omnya juga membeli sama permen dan donat. Tetapi ketika ditanya harganya berapa, dia belum tahu juga masing-masing. Dia cuma tahu ketika dia membayar berapa? Dia beli berapa permen? 4 permen. Dan 6 donat, dia harus membayar 36.000. Nah, masing-masing harga permen dan donat ini kan belum diketahui nilainya, sehingga Doni itu belum tahu apakah uangnya itu nantinya cukup atau tidak untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Nah, permasalahan seperti ini yang nantinya akan kita selesaikan dengan menggunakan metode SPLDP. Tidak hanya substitusi ya. Jadi metode SPLDP nanti ada beberapa macam. Tapi untuk yang hari ini kita khusus akan menyelesaikan dengan metode substitusi. Itu jadi manfaat SPLDP dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Makanya kalian pelajari dengan baik-baik. Untuk hari ini pembelajaran kita akan mulai nantinya dengan diskusi. Saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok yang nanti kalian dalam kelompok tersebut akan mendiskusikan sebuah LKPD yang berisi permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian akan dievaluasi bersama teman kalian dan guru. Setelah itu nanti akan diberikan asesmen. Untuk asesmen di sini saya ambil dari 3 aspek, yaitu evaluasi, presentasi dan observasi. Ya. Kita lanjutkan. Untuk persepsi
dipelajari pada hari sebelumnya. Ya, PLDV itu kemarin apa? Persamaan linear dua variabel. Suatu persamaan disebut persamaan linear dua variabel jika apa? Ya, memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama apa? Memiliki dua variabel. Terus apa lagi? Apalagi ya, memiliki dua variabel. Terus masing-masing variabelnya berpangkat satu. Terus yang terakhir dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka persamaan ini akan disebut dengan persamaan linear dua variabel. Sekarang saya minta kalian amati untuk soal nomor 1. Manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Apakah A, B, atau C? Kalian bisa jawab setiap A, B, C apakah itu termasuk PLDV atau bukan? Ya. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk kalian jawab dalam kelas poin. Silakan kalian jawab. Ayu menjawab. Ya. Inesa. Hanura. Nah, Hersha. Yang pertama bukan PLDV, yang kedua PLDV, yang ketiga PLDV. BB Karisma. Yang pertama bukan PLDV. Ya, sudah banyak yang masuk ya. Oke, masih 8, 9, 10. Oke, saya tunggu waktunya habis ya. Nah, inilah jawaban dari teman-teman kalian. Kebanyakan menjawab soal yang pertama itu PLDV atau bukan? Saatnya jawab. Ya, kebanyakan menjawab bukan. Terus soal yang B, kebanyakan menjawab ya atau bukan? Soal yang C, kebanyakan menjawab termasuk PLDV, tapi ada juga yang menjawab bukan ya. Coba kita lihat bersama di sini. Untuk soal yang A, 2 plus 12P sama dengan 8. Di situ ada berapa variabel? Ada satu variabel ya. 2 plus 12P sama dengan 8. Variabelnya hanya P. Ini ya. Berarti ini memenuhi tidak sebagai PLDV? Tidak memenuhi. Maka ini kesimpulannya bukan PLDV. Soal yang B, 3I sama dengan 4 min 2P. Ada berapa variabel di sini? Ada 2 yaitu P dan I. Kemudian kita lanjutkan syarat yang kedua. Masing-masing apa variabelnya berpangkat berapa? 1. Memenuhi ya. Terus dihubungkan oleh tanda apa? Nah, sehingga ini memenuhi sebagai PLDV. Yang ketiga, atau C, R sama dengan 10T min 5. Memenuhi tidak? Ada berapa variabel di sini? Apa dan apa? R dan T. Masing-masing variabelnya berpangkat berapa? 1. Kemudian dihubungkan oleh, maka ini memenuhi syarat sebagai PLDV. Siapa yang tadi menjawab betul? Ya, apa namanya? Yang pertama bukan PLDV, yang kedua PLDV, yang ketiga PLDV. Coba ada berapa? Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum menjawab sekarang kalian belajar lagi ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Tulislah rumus untuk kalimat keliling persegi panjang dengan panjang 5 desimeter. Kemudian tentukanlah manakah yang termasuk variabel bebas dan manakah yang termasuk variabel terikat. Kalian kemarin sudah belajar ya tentang variabel bebas dan variabel terikat. Coba kita lihat di sini.
Ya, panjang dari persegi panjang. Panjangnya berapa? 5 desimeter. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada ya? Kita ditanyakan di sini apa? Model matematika dari kelilingnya, ya dah. Nah, sekarang kita untuk menjawab soal ini, tentukan dulu keliling dari persegi panjang itu rumusnya apa? Keliling dari persegi panjang rumusnya apa? 2 kali panjang ditambah lebar. Setelah ini bagaimana? Substitusikan apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui adalah panjang. Berarti substitusikan P-nya ini diganti dengan nilai 5. Maka K sama dengan 2 kali 5 ditambah M. Setelah ini bagaimana? Kalikan masing-masing yang ada di dalam kurung ya. K sama dengan 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali positif L. Ya, di sini apa operasinya? Positif 2 L. Maka inilah rumus dari keliling persegi panjang dalam bentuk model matematika ya. Nah, di sini untuk K dan L-nya ini disebut apa? Betul, variabel. Variabelnya ini sudah diketahui nilainya belum? Belum diketahui ya. Nah, kemarin ini kalau persamaan seperti ini akan disebut memenuhi sebagai PLDV, memenuhi 2 variabel, variabelnya berpangkat 1 dan jumlah tanda tekanan. Nah, dari PLDV ini kemarin ada 2 variabel jenisnya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, menurut kalian manakah yang termasuk variabel bebas, manakah yang terikat? L itu yang apa? L bebas. Terus? Kenapa kalian bisa menentukan? Kenapa L-nya ini disebut variabel bebas? Diganti dengan nilai berapapun yang kalian mau. Sedangkan K-nya kenapa terikat? Karena nilainya nanti ditentukan sesuai dengan nilai dari L-nya. Ada yang mau memberikan contoh? L-nya kita ganti berapa? Misal L-nya mau diganti berapa? 10. Maka kita harus lupa untuk nilai K-nya nanti berapa ya? K sama dengan 10 ditambah 2 L. Maka K sama dengan 10 plus 2 kalikan L-nya 10 yang kalian coba tadi ya. K sama dengan 10 ditambah ini berapa hasilnya? 20. Maka nilai K-nya atau kelilingnya adalah 30. Begitu juga ketika kita ganti L-nya nanti dengan nilai berapa, misalnya 5. Kalau kita L-nya dari 5, maka K-nya nanti akan semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Jadi K-nya itu dipengaruhi oleh nilai L-nya. Makanya dia disebut variabel terikat. Sampai sini paham? Oke, bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Bagaimana kalian memodelkan kalimat berikut ini? Diketahui harga 4 buku tulis dan 2 pensil adalah 13.000. Kemudian harga 3 buku tulis dan 1 pensil adalah 9.000. Untuk model matematika yang lagi ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab Pak? Atau kita bahas bersama? Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa yang kita misalkan menggunakan variabel? Apa yang kita misalkan menggunakan variabel? Berarti bedanya apa di situ? Ada buku dan pensil. Berarti bisa kita tuliskan untuk nomor 3. Misal harga 1 buku tulis itu dengan variabel apa yang kamu mau? C, boleh. Terus harga apa lagi satunya? 1 pensil. Itu dengan variabel apa?
adalah 13.000. Maka bisa kita tulis di sini bagaimana? 4C ditambah 2D sama dengan 13.000. Betul. Untuk kalimat yang kedua, 3 buku dan sebuah pensil harganya 9.000. Maka ditulis 3C ditambah D, hanya D ya, karena 1 pensil, maka harganya 9.000. Inilah bentuk dari model matematikanya. Ini juga nanti bisa dibentuk dalam bentuk SPL GP. Ini sebagai persamaan pertamanya, ini sebagai persamaan kedua. Bisa dipakai sampai sini? Lanjut untuk soal nomor 4. Ya. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 rupiah dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Itu tarifnya ya. Maaf, ini banyaknya mobil dan banyaknya motor. Kemudian dari 4 mobil dan 2 motor dia mendapatkan uang 18.000. Maka model matematikanya seperti apa? Model matematikanya seperti apa? Coba. Apa yang kita lakukan dulu? Betul. Apa yang Ras? Memisalkan dulu menggunakan variabel. Kita misalkan. Misal, yang dimisalkan apa? Tarif, ya betul. Tarif 1 mobil. Tarif 1 mobil dengan variabel apa? P, boleh P. Kemudian yang kedua, tarif 1 motor sama dengan I. Setelah kita dapatkan variabelnya, apa yang kita lakukan? Membentuk model matematikanya dengan melihat kedua kalimat itu. Kalimat yang pertama, dia mendapatkan 17.000 dari 3 mobil dan 5 motor. Berarti bisa kita tulis 3P ditambah 5Q sama dengan 17.000. Betul. Kemudian kalimat yang kedua, 4 mobil dan 2 motor, dia mendapat 18.000. Berarti bagaimana? 4P ditambah 2Q sama dengan 18.000. Seperti ini ya. Gampang apa susah? Gampang. Yang penting kalian setelah memahami soal cerita, yang kalian lakukan adalah menentukan variabel untuk memisahkan. Kemudian setelah kalian punya variabel, kalian membentuk model matematika dengan mengamati kedua kalimat yang ada pada soal cerita tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Tentukan apakah 0,4 adalah salah satu selesaian dari persamaan Y sama dengan 4X. Untuk menentukan selesaian atau menyelidiki apakah sebuah koordinat 0,4 itu termasuk selesaian dari Y sama dengan X, caranya bagaimana? Mensubstitusikan dari titik 0,4 ini, berarti mana yang disebut X dulu, mana yang disebut Y. Kalian lakukan. Nah, ini kan sebagai X-nya 0 ya. Terus 4-nya sebagai Y. Kemudian nanti kalian substitusikan titik itu ke persamaan. Silakan, ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Mbak, siapa namanya? Ya. Mencoba menyelesaikan, menyelidiki ya. Tulis persamaannya dulu. Yang lain silakan menyimak. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama atau berbeda?
Oke, terima kasih. Nah, ini menurut jawaban teman kalian di sini. Setelah kita mengetahui bahwa 0 itu adalah X dan 4 itu adalah Y, maka kita substitusikan persamaan. Y-nya diganti dengan nilai 0 ya, Y-nya diganti dengan nilai 0, Y-nya diganti dengan nilai 4, maaf. Terus 4 kali X-nya diganti dengan nilai 0. Maka apakah ruas kiri nantinya sama dengan ruas kanan atau tidak? Kalau ruas kiri nanti hasilnya sama dengan ruas kanan, berarti kan dia merupakan penyelesaian. Tapi kalau ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka bukan penyelesaian. 4 sama dengan 4 kali 0. Maka 4 sama dengan 4 kali 0 hasilnya berapa? 0. Berarti kesimpulannya ruas kiri sama dengan ruas kanan atau tidak? Tidak sama. Maka dicoret ya. Sehingga ini 0,4 termasuk bukan penyelesaian dari D sama dengan 4X. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami kita lanjutkan ya. Saya tuliskan di sini, dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang dapat kita selesaikan menggunakan SPLDP, terutama yang kita jumpai itu pada kegiatan jual beli ya. Akan tetapi permasalahan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk SPLDP supaya dapat diselesaikan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan SPLDP. Caranya yang pertama, melakukan pemisahan terhadap kedua besaran yang belum diketahui nilainya, yaitu dengan variabel, misalnya X dan Y. Tetapi selain X dan Y boleh ya. Yang kedua, setelah melakukan pemisahan, kalian membuat model matematika dengan mengubah dua kenyataan dalam soal menjadi dua persamaan. Kemudian yang terakhir, kalian menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Ya. Nah, di sini untuk penyelesaian SPLDP itu ada beberapa metode. Bisa kalian lihat di situ ya. Ada berapa? Ya. Metode penyelesaian SPLDP. Penyelesaian SPLDP. Itu ada 3 metode, yaitu yang pertama apa? Substitusi. Terus yang kedua eliminasi, dan yang ketiga grafik ya. Oke, sekarang kita lihat untuk langkah-langkah menyelesaikan SPLDP dengan metode substitusi. Itu ada berapa langkah di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita simak bersama. Langkahnya yang pertama apa? Ubah salah satu persamaan menjadi bentuk B sama dengan X plus B atau X sama dengan CD plus G. Jadi nanti ada dua persamaan dan salah satu persamaannya itu harus berbentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan TY plus B. Yang kedua, setelah kita mengubah, maka substitusikan nilai X atau Y pada langkah pertama tadi ke persamaan yang lainnya. Untuk yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai dari X dan Y. Langkah yang keempat, substitusi nilai X dan Y yang diperoleh tadi pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Setelah itu, langkah terakhir, lakukan hingga mendapatkan penyelesaian dari X dan Y. Untuk lebih jelasnya, saya berikan sebuah masalah di sini. Kalian amati, di sini ada dua anak, yaitu Nabila dan Nisa, yang mengunjungi toko buku. Di sini mereka membeli buku tulis dan pena dengan jumlah yang berbeda. Bisa kalian simak di situ, Nabila membeli 3 buku tulis dan 2 pena seharga 13.000. Kemudian Nisa membeli 4 buku tulis dan 3 pena seharga 18.000. Di sini kalian harus menghitung harga masing-masing buku
pena yang dibeli oleh Nadira dan Nisa. Nah, untuk penyelesaiannya di sini langkah pertama kita melakukan apa? Pemisalan. Langkah pertama kita melakukan pemisalan. Yang dimisalkan itu apa? Harga satu buku. Harga satu buku dimisalkan dengan variabel apa? Kalau saya di sini pakai X, boleh ya? Nah, terus apa lagi? Harga satu pena dimisalkan dengan Y. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat model matematikanya. Untuk membuat model matematikanya, kita lihat dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama, satu buku tulis dan dua pena seharga 7.000. Satu buku tulis dan pena harganya berapa? Harganya adalah 7.000. Maka kita tuliskan bagaimana? Ya, satu buku tulis berarti ini diganti dengan X plus pena Y. Penanya ada berapa? 2. Berarti 2 apa? 2Y sama dengan 7.000. Kemudian kalimat kedua apa? 2 buku tulis dan 3 pena seharga 12.000. Maka kita tuliskan 2 buku tulis diganti dengan 2 X ditambah 3 pena 3Y sama dengan 12.000. Nah, setelah kita punya dua model matematika ini, maka kita dapat membentuk SPLDV-nya adalah, yaitu yang pertama ini tadi X plus 2Y sama dengan 7.000. Ini sebagai persamaan 1. Yang kedua 2X plus 3Y sama dengan 12.000.
mau. Saya tulis di sini ya. Substitusikan Y sama dengan 2000 ke persamaan berapa? Ke persamaan 1 boleh. Ke persamaan 1 tulis persamaan satunya. X plus 2Y sama dengan 7000. Maka nilai Y kita ganti dengan berapa? 2000 sama dengan 2000 ya. X plus 2 kali 2000 berapa? 4000. 4000 sama dengan 7000 di sini ya. Maka yang ini X plus 4000 boleh dihitung nggak? Tidak boleh. Yang harus pindah yang mana? Harus dipindahkan yang mana? 4000 nya harus pindah ke sebelah kanan. Maka X sama dengan 7000 dikurangi 4000. Maka nilai X sama dengan 3000. Nah, ketemu nilai X ini mewakili apa tadi? Harga 1. Inilah penyelesaiannya. Sehingga ketemu harga 1 pena adalah 2000 dan harga 1 buku adalah 3000 dengan cara substitusi seperti itu mengganti. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, kita lanjutkan ya. Di sini kita lanjutkan untuk kegiatan kelompok. Saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di situ sudah saya tuliskan, bisa kalian simak masuk kelompok mana. Silakan saya kasih waktu untuk menempatkan diri bersama kelompok kalian. Semuanya sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Lengkap ya? Nah, setelah ini akan saya bagikan LKPD dan bahan ajar pada setiap kelompok. Nanti silakan kalian cermati bahan ajarnya untuk membantu dalam mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian baca dulu petunjuknya supaya paham cara mengerjakannya, langkahnya ya. Sudah dapat semua? Sekarang bisa kalian lihat petunjuk pengerjaan soalnya dulu. Dicermati baik-baik. Kemudian kalian jangan lupa tuliskan identitas untuk anggota kelompoknya. Kalian tulis kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Untuk kegiatan ini saya kasih waktu 15 menit ya. Cukup? Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kalau kalian merasa ada kesulitan, jangan takut untuk bertanya ya. Sampai
matematikanya ya. Kalian sudah dapat pemisahan variabelnya belum? Ya, pakai variabel apa? Ya. Nah, sekarang gini, coba disimak dulu. Kelompok kalian, teman kalian ada yang bertanya, masih kesulitan dalam pemodelan matematikanya. Saya tanya untuk kelompok 3, kalian menggunakan variabel apa? C dan K. C itu untuk apa? Berat, Pak Anton. Terus yang K ini untuk apa? Berat, Pak Rio. Nah, setelah itu, setelah kalian mempunyai variabel, kalian harus memodelkan ke dalam memodelkan kalimatnya ya. Di sini kita lihat. Coba yang lain menyimak. Diketahui berat milik Pak Anton sama dengan berat miliknya Pak Rio ditambah 20 kilogram. Sedangkan berat milik Pak Anton dan miliknya Pak Rio sejumlah 60 kilogram. Sekarang kita lihat untuk kalimat yang kedua ya. Yang ini berat milik Pak Anton. Berarti di sini menggunakan variabel apa? C. Ditambah jumlahnya ya, dan berarti kita pakai plus. Dan berat-beratnya siapa di situ? Pak Rio. Pakai variabel apa berarti? Maka ini kalau dibaca berat Pak Anton ditambah berat Pak Rio, seperti itu ya. C plus K sama dengan nilainya berapa? Berapa kilogram? 20 kilogram. Ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kalian harus menerjemahkan kalimat yang ada pada soal cerita ke dalam model matematikanya. Variabel yang dipakai adalah variabel yang kalian pakai. Bisa dipahami? Dilanjutkan ya untuk kalimat berikutnya. Maaf, ini untuk jadwalnya ini bukan 20, kalian kurang teliti. Berapa seharusnya? 60 ya, 60 kilogram. Sudah sampai nomor berapa kelompok 1? Yang bagian D ya. Jangan lupain pada untuk kesimpulan kalian isikan juga ya. Ada kesulitan enggak?
Oke, sudah selesai semua ya? Bisa kita lanjutkan dengan presentasi? Ya, kita lanjutkan dengan presentasi. Di situ ada berapa soal? Satu soal tapi terdiri dari A dan B. Kita simak bersama. Silakan yang mau mencoba mempresentasikan soal yang A dulu. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 7. Silakan kelompok 7 maju, yuk. Semuanya maju. Silakan semuanya di sini. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan saya Husna Farah dari kelompok 7. Ya, silakan dijelaskan jawaban kalian. Penjelasan untuk menyelesaikan soal dari permasalahan tersebut, mari kita buat dalam bentuk persamaan linear dua berat terlebih dahulu. Mempunyai beras milik Pak Anton sama dengan beras milik Pak Rio ditambah 20 kg jumlah beras milik Pak Anton dan Pak Rio adalah 60 kg. Ditanya A, beras milik Pak Anton dan Pak Rio. Ditanya berat milik Pak Anton dan Pak Rio sama enggak? Ditanya. Terus yang kedua yang ditanya apa? Oh, yang di belakang Pak Rio. Sama enggak? Sama. Ayo lanjutkan. Beras milik Pak Anton dan Pak Rio. Angka 1 melakukan perpisahan. Misal beras Pak Anton, beras Pak Rio. Berat Pak Anton dengan variabel berapa? Y. Berat Pak Rio dengan variabel berapa? Z. Dia memakai variabel Y dan Z. Kelompok kalian sama enggak? Kelompok kalian menggunakan variabel apa? Boleh, M dan N. Apa lagi? C dan A boleh. Yang penting menggunakan variabel, menggunakan huruf kecil ya. Terus lanjut. Beras milik Pak Anton sama dengan beras milik Pak Rio ditambah 20 kg. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan Z plus 20. Y sama dengan Z plus 20. Sama enggak bersamanya? Sama ya. Tidak ada masalah. Lanjut. Jumlah beras milik Pak Anton dan Pak Rio adalah 60 kg. Sehingga persamaannya adalah Y plus Z sama dengan 60. Persamaan yang kedua, Y plus Z sama dengan 60. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Silakan dilanjutkan. Jadi FR dari permasalahan tersebut adalah Y sama dengan Z plus 20 persamaan 1. Y plus Z sama dengan 60 persamaan 1. Ya. Silakan dilanjutkan. Setelah itu kita mencari apa? Penyelesaiannya. Silakan dituliskan. Untuk kelompok lain, silakan menyimak jawaban yang ditulis teman kalian. Barangkali ada jawaban yang berbeda ya.
Nah, ini jawaban dari kelompok 7. Oke, terima kasih kelompok 7. Silakan bisa duduk kembali. Coba kalian simak. Ada yang memiliki jawaban berbeda dari kelompok 7. Kelompok berapa? 8. Silakan kelompok 8 bisa menuliskan di bagian mana yang berbeda. Kita lihat dari awal ya. Mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Ini persamaan keduanya ya. Y plus Z sama dengan 60. Maka Y-nya kita ganti dengan nilai dari Y tadi berapa? Z plus 20 ya. Plus Z sama dengan 60. Maka Z ditambah Z hasilnya 2Z ditambah 20 sama dengan 60. Maka 20 ini harus kita pindah ke sebelah kanan sehingga 2Z sama dengan 60 dikurangi 20 hasilnya 40. Karena ini masih 2Z, maka untuk mencari Z sama dengan 40 dibagi 2 sehingga nilai Z-nya adalah 20 di sini. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Z, kita tinggal mencari nilai apa? Y di sini ya, karena dia menggunakan variabel Y. Z ini berarti beras-beras milik siapa? Beras-beras milik siapa? Kang Rio. Berarti yang belum ada beras-beras milik Pak Anton ya. Nah, di sini substitusikan Z sama dengan 20 ke persamaan berapa ini? Kedua ya. Berarti Y sama dengan Z plus 20. Nilai Z-nya diganti dengan 20 plus 20 sehingga nilai Y-nya adalah 40. Ini sebagai beras Pak siapa? Kang Anton. Sehingga ditulis di sini berat-berat dari Pak Anton 40 kg dan berat-berat miliknya Pak Rio adalah 20 kg. Kita lihat untuk jawaban dari kelompok yang satunya tadi nomor 8, mana yang berbeda? Dia menggunakan variabel D dan E. Ini tidak masalah ya. Di sebelah sini D plus E sama dengan 60. Kemudian dia menyubstitusikan bahwa G E-nya ini tadi hasilnya 20 ya. Variabelnya ini ketemunya sama ya. Ini beras miliknya siapa berarti? Pak Rio. Ketemunya sama 20 sehingga dituliskan G plus E sama dengan 60. E-nya diganti 20, G plus 20 sama dengan 60. Maka untuk mencari G di sini 60 dibagi 20. Padahal seharusnya untuk pemindahan ruas di sini seharusnya 60 dibagi atau 60 dikurangi. Seharusnya apa di sini? Ya, seharusnya 60 dikurangi 20, bukan dibagi ya. Sehingga karena di sini tadi dikira 60 dibagi 20, maka hasilnya 3. Ini masih keliru ya. Seharusnya ketemunya sama, yaitu 60 dikurangi 20, maka D-nya berapa? 40. Sehingga yang betul adalah jawaban dari kelompok 7. Untuk kelompok lain bagaimana? Sama dengan kelompok berapa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju berprestasi. Silakan dilanjutkan untuk kelompok bagian B. Siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 6. Silakan maju semuanya mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Haji. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputra dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Fariban Saputra dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunan dari kelompok 6.
Rio, ya. Silakan kelompok lain menyimak. Apakah jawabannya berbeda atau sama dengan kelompok 6? Sehingga uang yang dikeluarkan Pak Rio untuk membeli beras adalah 20.000. Nah, inilah jawaban dari kelompok 6. Silakan duduk untuk kelompok 6. Coba ada yang punya jawaban lain nggak dari kelompok 6? Kelompok berapa? 5. Silakan tuliskan yang berbedanya. Bisa dituliskan di sebelahnya ya. Ya, boleh. Oke, ini jawaban dari kelompok 5. Terima kasih. Coba kalian amati kelompok yang lain. Apakah jawaban kalian sama dengan kelompok berapa ini? Kelompok 6 atau kelompok 5? Kelompok 6 atau kelompok 5? Kelompok 6. Coba kita cek yang betul ya. Jadi tadi beras miliknya Pak Rio itu berapa kilogram? 20 kilogram. Pak Anton berapa? 40 kilogram. Terus harga beras per kilonya itu berapa? 20.000 per kilogram. Yang ditanyakan itu beras-berasnya milik Pak Rio harganya ya. Nah sekarang kita lihat. Untuk mencari harga yang dikeluarkan berarti rumusnya apa? Beras Dikali harga beras. betul dikalikan harga beras per kilonya. Karena yang ditanyakan adalah berasnya milik Pak Rio, maka di sini 20 kilo dikalikan 20.000. Hasilnya berapa? 400.000. Sehingga uang yang dikeluarkan Pak Rio adalah 400.000. Kita cek untuk jawaban dari kelompok 5. Nah, ternyata di sini dia mengalihkan dengan 40. Padahal 40 ini seharusnya beras milik siapa? Pak Anton. Kelirunya di sini ya. Karena dia mengalihkan dengan 40, maka hasilnya adalah 400.000. Ini masih kurang tepat ya. Yang betul adalah jawaban dari kelompok. Nah, diberi tepuk tangan untuk kelompok yang sudah berprestasi. Nah, sampai sini sudah paham semua? Kita sudah bahas LKPD-nya semua ya? Oke, ini untuk jawaban serangkaian selanjutnya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk semula ya. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Ini untuk hasil jawaban dari saya sama seperti yang kita bahas tadi.
bahwa beras miliknya Pak Anton adalah 40 kg dengan syarat substitusi. Kemudian beras miliknya Pak Rio adalah 20 kg. Untuk menjawab soal B di sini memakai rumus beras dikalikan harga beras per kilonya, maka karena yang ditanya adalah Pak Rio, maka 20 kalikan 20.000 sehingga hasilnya 400.000. Sama ya? Oke, selanjutnya kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam SPLB. Siapa yang membacakan? Ya, Revan, silakan coba bacakan. Nomor 1, melakukan pemisahan. Nomor 2, membangun kemudahan. 3, menyelesaikan sistem perkembangan bersama. Betul. Yang pertama melakukan pemisahan. Setelah melakukan pemisahan, membuat model matematikanya. Setelah itu menyelesaikan mulai dengan metode substitusi, eliminasi atau campuran. Untuk hari ini kita belajar untuk yang substitusi ya. Nah, untuk selanjutnya mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, saya sudah sediakan soal dalam bentuk link ya. Saya bagikan di grup ya. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Petunjuknya dilihat, kalian disuruh mengerjakan di mana? Di buku, kemudian ya, setelah selesai kalian foto dan upload pada link tersebut. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, nomor absennya terlebih dahulu. Kemudian kalian jawab pada buku tulis. Ada kesulitan kan? Ya. Bagi yang sudah selesai segera difoto kemudian diupload pada link tersebut. Jangan lupa di submit ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Bisa kita lanjutkan ya? Yuk kita lanjutkan bersama. Tadi
Dibacakan dari situ saja. B-nya 22. Dan itu untuk apa berarti? Nilai apa? Umur siapa? Umur anak. Ketemunya sama kalian? Sama. Untuk mencari umurnya ayah, silakan bisa dibacakan. Mbak? Setelah mengetahui, boleh? Jawabanmu ada? Ya, berat badan ayah ketemunya berapa coba? Oke, dia menggunakan variabel C dan B, tidak masalah ya. Ketemunya umur ayah adalah 72, sama enggak? Sama, tidak ada masalah ya. Maka bisa kita lanjutkan. Oh, 7, bukan umur ini. Masalah apa tadi? Berat badan. Jadi saya ulangi lagi, untuk berat badan anaknya berapa? 22 kg, sedangkan berat badan ayah adalah 22 kg. Nah, apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Coba ada yang mau menyimpulkan enggak? Ya, coba. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya, metode substitusi itu pada intinya adalah artinya mengganti ya. Dan untuk membentuk menyelesaikan substitusi, kita harus membentuk salah satu bersamanya menjadi apa? Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan apa? AY plus X. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk refleksi hari ini, saya akan bagikan link refleksi. Silakan kalian buka di grup kelas 8D. Kalian isi dulu link refleksi untuk hari ini. Yuk, silakan. Atau kalian bisa scan barcode yang ada di LKPD tadi. Untuk link refleksinya sudah saya bagikan di grup ya. Ada terkendala masuk tidak? Bagi yang sudah mengisi, jangan lupa di submit atau kirim. tetapi dengan metode eliminasi. Jadi kita akan belajar untuk metode selanjutnya ya.
Jangan lupa kalian belajar dulu di rumah biar nanti ketika pertemuan sudah ada gambaran terlebih dahulu ya. Nanti akan saya bagikan link angket mengenai keterlibatan mental dan emosional untuk mengetahui sejauh mana kalian keterlibatannya dalam pembelajaran matematika. Nanti mau diisi ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian pelajaran kita. Terima kasih, untuk tetap semangat. Jangan lupa tersenyum ya. Ya, terima kasih. Silakan ditutup berdoa dulu oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa mulai.